Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rizky Fitrianti dengan NIM 2204288. Perkenalkan, nama saya Heniasi dengan NIM 2210407. Perkenalkan, nama saya Indri Retna Wijayanti dengan NIM 2205671. Saya berasal dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira Salamat dengan NIM 2202039 dari kelas 1B. Yang pertama, di sini saya akan membahas terkait profil dari Buya Syafi'i. Buya Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif atau yang akrab disapa dengan Buya Syafi'i adalah seorang ulama dan cendekiawan asal Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace dan sebagai pendiri Ma'arif Institute. Buya Syafi'i Ma'arif ialah seorang tokoh yang tidak pernah mengenal istilah lelah untuk berpikir dan berbuat bagi umat dan bangsa, sehingga banyak orang yang memberinya gelar Bapa Bangsa. Buya Syafi'i ini lahir pada tanggal 31 Mei 1935 di negeri Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau. Ayahnya ialah seorang kepala suku dan saudagar yang bernama Ma'rifah Rafdatu Krajo Melayu. Sementara ibunya bernama Fathiyah yang wafat ketika Buya Syafi'i ini masih berusia 18 bulan. Kemudian, ketika usianya telah menginjak 30 tahun dan dengan statusnya sebagai sarjana muda FKIP Universitas Cokro Aminoto Surakarta Solo, Buya Syafi'i ini menikahi seorang wanita bernama Nur Khalifah pada tanggal 5 Februari 1965 di Masjid Rajo Ibadat. Istrinya ini merupakan putri dari seorang pedagang yang dikatakan cukup sukses. Oleh karenanya pada saat itu pun biaya pernikahan ditanggung oleh keluarga istri dan pernikahannya pun dilaksanakan secara sederhana. Setahun setelah pernikahannya, tepatnya pada bulan Maret 1966, lahirlah putra pertamanya yang diberi nama Salman. Untuk mencukupi kebutuhannya yang kala itu bertambah, beliau pun bekerja di majalah Suara Muhammadiyah sebagai korektor dan mengurus iklan majalah. Selanjutnya, ketika Buya Syafi'i memutuskan untuk kembali ke Jawa, tinggal sementara di Solo dan menetap di Kota Gede, dan sekaligus juga untuk melanjutkan pendidikannya di FKIS IKIP Yogyakarta, sementara istri dan anaknya berada di Padang, cobaan kembali menimpa keluarga kecil Buya Syafi'i ini. Putra pertamanya yaitu Salman yang saat itu baru genap berusia 20 bulan, meninggal dunia, pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Beliau menggambarkan momen ini sebagai pukulan keras. Beliau pun tidak sempat untuk mengikuti proses pemakaman putranya karena baru sampai di Padang pada hari ke-6 setelah wafatnya Salman. Pada November 1968, lahirlah putra keduanya yang diberi nama Ikhwan, dan di tahun yang sama pula beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya di IKIP Yogyakarta. Kemudian pada Oktober 1973, Ikhwan yang merupakan putra keduanya lagi-lagi pergi meninggalkannya, meninggal dunia untuk selama-lamanya. Kedua kalinya ditinggalkan oleh buah hati membuat Buya Syafi'i dan istri sempat terpuruk. Saat itu, sang istri dalam kondisi tengah mengandung. Kehilangan dua anak menyisakan trauma yang cukup berpengaruh. Namun, kekhawatiran akan kondisi kandungan sang istri sirna setelah lahirnya putra ketiga yang diberi nama Muhammad Hafidh pada Maret 1974. Meski sempat membutuhkan perawatan khusus, bayi Hafidh menunjukkan perkembangan yang positif hingga akhirnya diperbolehkan pulang. Setelah kelahiran putra ketiganya tadi yaitu Hafidh, kondisi emosional Buya Syafi'i sedikit membaik dan terus-menerus membaik hingga akhirnya keinginannya untuk melanjutkan belajar bangkit kembali. Fi'i adalah panggilan kesayangan untuk Buya Syafi'i. Beliau tinggal di desa Calau 2 km dari Nagari Sumpur Kudus yang terletak di Bukit Barisan, sekitar 150 km dari kota Padang.
Desa tempat Buya Syafi'i tinggal merupakan desa yang terpencil, indah, dan bila malam tiba terdengar auman harimau. Sungai-sungainya masih layak untuk dijadikan ajang berenang dan berperahu. Buya Syafi'i dikenal sebagai anak terpandai di kelasnya. Teman-temannya mengakui itu, bahkan gurunya menawarkan Fi'i untuk lompat kelas. Saat masih kecil, Buya Syafi'i bersekolah di sekolah rakyat. Sedangkan untuk belajar agama, dia mengambil dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Buya Syafi'i tamat dari SR pada tahun 1947 tanpa ijazah, karena pada saat itu masih terjadi perang revolusi kemerdekaan. Setelah usai menamatkan pelajaran di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Balai Tengah Lintau, saat itu berusia 19 tahun, pada tahun 1953, beliau merantau ke Yogyakarta. Dirinya melanjutkan pendidikan ke Madrasah Mu'alimin Yogyakarta hingga tahun 1956. Di Mu'alimin ini, beliau sangat aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Watan. Menginjak usia 21 tahun, Buya Syafi'i berangkat ke Lombok untuk memenuhi permintaan Konsul Muhammadiyah dari Lombok untuk menjadi guru di sebuah kampung bernama Poh Gading sampai tahun 1957. Lalu melanjutkan pendidikan di Universitas Cokro Aminoto. Buya Syafi'i menjadi ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah selama 7 tahun, dari tahun 1998 sampai 2005. Buya Syafi'i juga pernah menjabat sebagai Presiden World Conference on Religion for Peace. Selepas menjadi ketua umum pimpinan Muhammadiyah, dirinya aktif dalam komunitas ma'arif, institut, dan menjadi tokoh bangsa yang sering menyampaikan kritik secara objektif dan lugas baik melalui tulisan-tulisannya di berbagai media. Selanjutnya adalah hal-hal yang Buya lakukan selama beliau masih hidup yang dapat menginspirasi kita. Yang pertama, berani memberikan kritik membangun kepada siapapun. Jadi Buya dikenal sebagai seorang pribadi yang belak-belakan atau to the point. Jika ia merasa ada seseorang yang salah dalam melakukan sesuatu, misalnya seorang presiden, Buya tidak segan untuk menyampaikan kritik yang membangun demi kebaikan presiden agar tidak keluar dari jalan yang semestinya. Yang kedua, Buya rajin menulis sampai akhir hayat. Buya Syafi'i memang dikenal sebagai tokoh bangsa yang gemar menulis baik berupa buku maupun artikel di berbagai portal berita nasional seperti Harian Kompas maupun Republika. Nah, buku-buku yang beliau telah tulis diantaranya adalah Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, sebuah refleksi sejarah, Islam dan Politik Belah Bambu, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Buya Syafi'i sangat senang jika ada anak muda yang ingin belajar kepadanya. Tokoh karismatik ini memang dikenal ingin terus memberikan atau membagikan ilmu dan pengalamannya kepada generasi muda. Ia sangat senang jika ada anak muda yang datang kepadanya dan ingin belajar kepadanya. Yang keempat, Buya Syafi'i memiliki jiwa toleransi yang kuat. Buya Syafi'i dikenal sebagai ulama yang cinta damai. Hal ini terbukti dari seringnya ia berkumpul dengan pemuka agama lainnya di Indonesia, yang mana bertujuan demi menjaga kerukunan umat beragama di bumi Nusantara. Yang terakhir, Buya Syafi'i enggan terjun ke politik praktis. Beliau sangat aktif menyuarakan politik damai yang tanpa kegaduhan yang ditimbulkan oleh sejumlah elit politik yang ada, seperti salah satu karibnya yaitu Amin Rais. Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif meninggal pada usia hampir menginjak 87 tahun di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamting. Nah, beliau wafat pada tanggal 27 Mei 2022 pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum wafat beliau sempat dilarikan ke rumah sakit juga pada awal bulan Maret di tahun yang sama dan sempat dirawat selama 2 pekan hingga kondisi beliau membaik dan diperbolehkan pulang. Namun, pada tanggal 14 Mei di hari Sabtu, beliau dilarikan kembali ke rumah sakit karena mengeluhkan sesak napas. Hingga di tanggal 27 Mei 2022 pukul 10:15 beliau dinyatakan meninggal dunia. Nah,
Jenazah beliau disolatkan selepas sholat Jumat di tanggal yang sama, yaitu 27 Mei 2022 di Masjid Besar Kauman Yogyakarta yang merupakan masjid utama Kesultanan Yogyakarta. Nah, beliau dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muhammadiyah Husnul Khotimah, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, yang merupakan tempat pemakaman anggota Muhammadiyah dan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah.